Masya Allah, ketemu kita sama Ustadz Hidayat di sini. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum pemirsa, jelang iftar dan juga assalamualaikum juga nih untuk Ustadz Hidayat. Kita dari tadi ya, pengen banget ketemu sama Ustadz, ketemu di sini kita. Alhamdulillah ya. Iya, pemirsa jelang iftar, kita kali ini di jelang iftar kita mau membahas satu tema yang insya Allah ya bermanfaat banget kali ini. Tema kita apa kali ini Ustazah Lili? Ramadan momentum yang tepat untuk bertaubat. Ramadan momentum yang tepat untuk bertobat. Jadi, wah saya harus banyak-banyak bertobat di bulan Ramadan ya, mumpung ini ya, biar dapat barokah gitu ya. Tapi kayaknya kita mending ngobrol di sana aja ya, biar lebih adem gitu ya Ustaz Hidayat ya. Yuk kita ke sana aja yuk. Mari. Masya Allah, tempatnya adem nih Ustazah Lili, Ustaz Hidayat. Luar biasa. Wah, bisa sambil ngobrol nih kita di sini ya. Sejuk, Tema kita tadi Masya Allah ya. Ramadan momentum yang tepat untuk bertaubat. Ngomong-ngomong, Ustazah Lili sekarang aktif apa aja nih Ustazah Lili? Alhamdulillah sampai saat ini masih mengasuh anak-anak santri putri di Al Isti'anah, Cilengsi Bogor. Bogor ya. Nah, kalau Ustadz Hidayat sendiri aktif sekarang ini apa nih Ustadz? Saya masih aktif di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dosen ya di sana, Masya Allah aktivitasnya ya. Jadi, tapi terima kasih loh udah padat jadwalnya, tapi mau nemanin kita nih di jelang iftar kali ini ya. Nah, kita ngebahas tema nih, Masya Allah tema kita bagus banget, bertepatan dengan Ramadan. Ramadan momentum yang tepat untuk bertaubat. Ya. Nah, sebelum kita bahas nih panjang lebar, kita pengen tahu dulu nih Ustadz Hidayat, makna dari taubat itu apa sih Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Makna bertobat, tobat secara bahasa artinya kembali. Kembali kemana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semuanya ini asalnya dari Allah, asal tidak ada menjadi ada. Makanya ketika orang meninggal dunia, apa yang kita ucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali. Maka ketika seorang hamba ini jauh dari jalan Allah, jauh dari ajaran Allah, jauh dari yang diinginkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia perlu untuk bertaubat, perlu untuk kembali kepada asalnya, perlu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang bertobat artinya orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Masya Allah, jadi apalagi nih Ramadan, momentum yang tepat banget gitu kalau untuk bertobat. Tapi kenapa harus di Ramadan momentum yang tepat untuk bertobat nih Ustazah Lili? Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya untuk taubat itu tidak harus menunggu di bulan Ramadan. Kita yang setiap hari ada aktivitas, pasti ada salah, ada dosa. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk istighfar. Bangun tidur kita istighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa yang mungkin semalam disengaja atau tidak kita lakukan. Sore hari kita bertaubat, mohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang pernah kita lakukan di siang hari, baik sengaja ataupun tidak. Sebab memang untuk bertaubat itu tidak harus menunggu di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard." Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian. Ketika kita melakukan kesalahan, langsung taubat, langsung mohon ampun, langsung istighfar. Kenapa sekarang kita jadi di bulan Ramadan ini lebih tepat untuk bertaubat? Karena memang di bulan Ramadan banyak sekali keutamaan-keutamaan. Ketika kita bertaubat di bulan Ramadan, insya Allah lebih terjaga. Karena itu tadi, di bulan Ramadan banyak sekali aktivitas-aktivitas yang mendukung kita, meningkatkan cinta kita, meningkatkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seyogianya taubat kita di bulan Ramadan ini tetap kita jaga, tetap kita mendekatkan diri kepada Allah agar dosa yang pernah kita lakukan tidak terulang kembali. Seperti itu. Masya Allah. Nah tentunya agar taubat kita tuh betul-betul taubat yang benar-benar taubat nih ya, bukan karena hanya taubat karena seseorang seperti itu ya, tapi taubat karena Allah. Itu kan butuh langkah-langkah gitu Ustadz ya. Langkah-langkah agar kita tumbuh rasa taubat kita yang benar-benar dari hati itu, apa yang harus dilakukan gitu Ustaz? Baik, pertama kalau kita, maka perintahnya di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha, taubat yang benar-benar bertaubat. Apa yang harus kita lakukan pertama itu adalah niat.
Maka kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal kita atau perbuatan kita apapun itu tergantung niatnya. Kalau kita betul-betul punya tekad yang luar biasa untuk bertobat, makanya tobat yang nasuha adalah tobat yang ketika kita tekadkan kita tidak akan mau kembali lagi kepada dosa tersebut. Oleh karena itu yang pertama adalah niat. Yang kedua, kita harus ingat bahwasanya ketika kita berbuat dosa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang menciptakan kita. Kita misalkan ada di sebuah perusahaan, kita bekerja di bawah perusahaan tersebut membuat aturan. Mungkin gajinya misalkan besar, yakin kita akan taat pada aturan itu karena apa? Takut dikeluarkan dari perusahaan itu. Iya kan? Itu aturan dunia itu. Jadi kita ini sedang dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kita dikasih semuanya. Subhanallah. Kita kemarin kena COVID, orang satu tabung gas oksigen sudah berapa? Kita sekarang ini menghirup oksigen ini gratis, 24 jam setiap harinya itu dikasih gratis. Kemudian kita harus sadar ketika kita berbuat dosa, berbuat maksiat, kita maksiat kepada siapa? Kita melanggar aturan siapa? Kita membangkang kepada siapa? Itu harus kita hadirkan pada diri kita. Sehingga ketika kita mau melakukan dosa apapun itu, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita mau melanggar ini, dia akan menjauhi itu. Karena yang kita langgar adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada kehadiran perasaan itu, tobat kita hanya tobat sambal. Ya tobat sambal juga wah pedas, sudah akan makan sambal lagi. Besok wah kayaknya kalau nggak ada sambal nggak enak. Semangatnya di awal gitu. Iya itu. Jadi jangan sampai kita tobatnya tobat sambal. Meskipun demikian tobat kita pun kita sekarang tobat besok dosa, kita sekarang dosa lagi tobat, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tidak serta merta, tidak seperti yang banyak kita dengar bahwasanya itu berarti mempermainkan Allah. Enggak. Allah itu tidak seperti perasaan manusia. Jadi kita itu harus tetap dianjurkan bertobat kapanpun ada dosa. Seperti yang Ustaz tadi sebutkan wasari'u. Segera. Kita jam 9 bermaksiat, jam 9 lebih 1 detik kalau bisa sudah bertobat. Cepat-cepat gitu. Jadi jangan menunggu-nunggu gitu ya. Baik. Gitu. Iya. Masya Allah ya. Ya yang pasti Ustaz Zalili dan juga Ustaz Dayat kita jeda dulu ya. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami Jelang Iftar. Kami kembali bersama semuanya tentunya setelah yang satu ini. Ya, Masya Allah, kita kembali lagi nih ya, diskusi kita tadi menarik banget ya Ustazah Lili dan juga Ustadz Hidayat mengenai Ramadan, momentum yang tepat untuk bertaubat. Nah, bicara mengenai tentang puasa nih Ustazah Lili, apakah ada ciri-cirinya nih atau tanda-tanda apakah puasa kita ini diterima nggak sih oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini bagaimana Ustazah Lili? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di bulan Ramadan ini semua umat muslim melaksanakan kewajibannya yaitu berpuasa. Cuma kadang kita bertanya, apakah puasa kita diterima? Apakah ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima? Ciri-cirinya apa kalau puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Puasa adalah menahan lapar, menahan haus, menahan amarah, menahan segala nafsu-nafsu yang bisa menjerumuskan kita kepada dosa. Ketika kita merasa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah bukan hanya lapar dan haus yang bisa kita redam, tapi juga sesudah bulan Ramadan, amarah kita yang mungkin di awalnya tidak terkendali, kita lebih bijak mengelola emosi kita. Kita lebih bisa mengelola amarah kita. Kita bisa lebih baik dalam kehidupan ibadah kita. Maksiat-maksiat sudah banyak kita tinggalkan. Nah, insya Allah itu termasuk ciri-ciri daripada puasa kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ciri puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah semakin besar kerinduan kita dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Sebab memang di saat kita menahan lapar, di saat kita menahan haus, di saat itulah waktu terdekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memandang kita dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang. Maka kita apabila puasa kita diterima oleh Allah, semoga itu adalah salah satu cirinya, yaitu Allah semakin cinta kepada kita. Masya Allah, yang pasti ciri-cirinya juga bahwa semakin banyak introspeksi diri ke arah yang baik. Ya, ini juga hidayah yang Allah berikan ya, Masya Allah biasa, ya. Terutama di bulan Ramadan, pemirsa, mudah-mudahan banyak hidayah yang bagus nih buat kita semua ya. Bagaimana nih Ustadz Hidayat, jika kita banyak banget dosa, kita bertaubat. Nah, apakah taubat kita itu diampuni ataukah tidak dari Allah? Bagaimana cara-cara kita mengetahuinya, Ustaz? Silakan. Baik. Pada prinsipnya semua tobat
kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Rahman, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Rahim. Maha pengasih lagi Maha penyayang. Dalam sebuah hadis disebutkan Allahu asyaddu farhan bi taubati ahadikum min ahadikum bi dhalatihi idza wajadaha. Yang artinya adalah Allah itu lebih atau sangat senang sekali dengan tobat kalian wahai hamba. Lebih kuat senangnya dibandingkan orang yang baru menemukan barang yang dia kehilangan. Jadi orang kan ketika kita kehilangan sesuatu, kita menemukannya kan senang sekali itu. Allah lebih senang dari itu ketika melihat hambanya ini bertobat. Kenapa? Ketika dia bermaksiat, maka itu artinya menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bertobat artinya kembali. Dan Allah itu sangat senang sekali. Dan makanya ketika seseorang itu bertobat dan dengan sungguh-sungguh, maka tidak jarang yang menjadi orang-orang yang di kemudian hari menjadi orang yang mulia. Kita ingat ada sebuah kisah, ada seorang pimpinan di tabi'in yang bernama Fudail bin Iyad, seorang wali besar di zamannya. Itu awalnya adalah pimpinan perampok. Sehingga ketika disebutkan ada kelompoknya Fudail bin Iyad, maka orang kafilah dagang nggak berani lewat situ. Saking memang ini saking bengisnya kelompok perampok ini. Tapi ketika Fudail bin Iyad tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia betul-betul tobat, maka dia ending dari kisahnya adalah menjadi salah satu wali besar. Artinya wali besar apa? Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat yang awalnya kelihatan berlumur maksiat luar biasa, tapi ketika dengan satu tobat dia menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi orang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka di Ramadan ini memang adalah momentum yang sangat tepat sesuai judulnya tadi itu. Karena kalau di bulan Ramadan ini kita ini tidak kunjung bertobat, maka sisa 11 bulan yang lain harapan itu tipis. Karena salah satu di bulan Ramadan ini kan ada 3. Yang pertama 10 pertama adalah rahmat, 10 kedua adalah maghfirah, ampunan, dan 10 ketiga adalah itqum minan nar, dibebaskan dari neraka. Ini bonus yang sangat luar biasa. Kita umat Nabi Muhammad SAW umurnya pendek-pendek. Kalau ngikuti kata Rasulullah antara bayin jangan sampai nggak dapat gitu ya. Antara 60-70 dengan umat-umat terdahulu. 400-500 tahun gitu. Jadi karena pendek-pendek tapi bonusnya kita banyak. Luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan tobatnya kita itu mudah diampuni dan lain sebagainya. Beda dengan umat-umat sebelumnya. Karena kita umat Nabi Muhammad SAW, maka tobat kita mudah diampuni. Maka kesempatan itu Allah buka pintu lebar-lebar. Maka siapa yang mau kembali, siapa yang mau bertobat, Allah pasti akan mengampuninya. Masya Allah. Jadi intinya banyak-banyaklah minta kepada Allah nih di bulan Ramadan ini ya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun ya. Nah, berbicara mengenai tentang Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun gitu. Apakah ada juga nih mereka yang melakukan dosa-dosa besar yang sulit Allah ampunkan? Bagaimana nih Ustazah Lili dan Ustadz Hidayat? Jadi apa saja dosa besar yang sulit Allah ampunkan dan adakah itu? Ya, Ustazah Lili? Semua dosa tadi Ustadz bilang pasti akan Allah ampuni. Ana Tawwabur Rahim, aku adalah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Apapun, sebesar apapun dosa kita, selama nyawa kita masih belum sampai di tenggorokan, Allah pasti akan ampuni sesuai dengan kemauan kita untuk bertaubat. Kecuali mungkin seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala Fir'aun menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Walaupun mungkin saat itu Fir'aun, ya aku beriman kepada Tuhannya Musa, tapi karena napasnya sudah tinggal di tenggorokan, Allah sudah tidak lagi menerima taubatnya. Nah, kita jangan menunggu sampai nafas kita habis, kita baru bertaubat. Ketika menjelang sakaratul maut, kita baru bertaubat. Sekarang pergunakan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Ramadan adalah momentum yang sangat tepat untuk bertaubat. Masya Allah ya, karena kita juga belum tentu ya bisa berjumpa kembali di Ramadan yang berikutnya. Oke, pemirsa, materi kita Masya Allah ya, Ramadan adalah tempat yang momentum tepat untuk bertaubat. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami karena kami kembali lagi bersama semuanya setelah yang satu. Ustazah Hidayat dan juga Ustazah Lili, kita langsung lagi nih ya, pengen banget lagi bertanya-bertanya karena tema kita kali ini adalah momentum yang tepat bertobat di bulan Ramadan ya. Nah nih Ustadz, kalau keutamaan untuk orang-orang yang bertobat di bulan Ramadan yang suci ini apa saja nih Ustadz Hidayat? Baik,
keutamaan bagi mereka yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sering bertobat. Kenapa saya katakan sering? Tawwab. Jadi kalau kita lihat secara gramatikal bahasa Arab, orang bertobat artinya taib, bertobat. Tapi kalau pakai sighah mubalaghah, tawwab artinya sering bertobat. Kenapa kok sering bertobat yang disebut? Karena memang pada dasarnya manusia ini adalah kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam ini pasti suka salah. Salahnya nggak satu, suka salah. Suka salah berarti senang banyak. salah. Iya, suka salah dia memang. Maka karena sering salah, harusnya dia sering tobat. Sering tobat. Maka bahasanya di dalam Al-Quran adalah yuhibbut tawabin, yaitu mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Artinya bukan satu kali tobat. Maka salah ketika orang mengatakan nanti tobatnya ketika tua saja deh. Ya satu, umur belum tentu sampai tua. Betul. Kedua, tobat itu sekali lagi adalah setiap kali dosa dia harus bertobat. Setiap kali dosa harus bertobat. Dan itu bukan dalam rangka mempermainkan Allah, bukan. Karena itu memang kita harus mengakui bahwasanya kita ini memang hamba yang doif. Kita dikasih nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, beda dengan malaikat. Malaikat imannya standar. Dia nggak pernah naik, nggak pernah turun. Lalu malaikat itu disuruh ngangkat aras sampai hari kiamat, dia ngangkat aras. Disuruh sujud sampai hari kiamat, dia sujud. Karena nggak punya nafsu. Manusia ini memiliki konsep yang unik. Dia bisa yazid wa yanqus, bisa bertambah imannya dengan ketaatan, bisa berkurang imannya dengan maksiat. Maka makhluk manusia ini luar biasa. Seperti imannya para nabi dan para rasul naik terus. Maka kalau kita lihat di peristiwa Isra dan Mi'raj itu, kenapa ketika sudah sampai Sidratul Muntaha, malaikat Jibril pamit, tidak bisa, kalau saya terus dari perjalanan ini sayap saya akan terbakar. Itu menunjukkan bahwasanya manusia ini lebih mulia daripada malaikat. Ketika manusia itu imannya terus naik seperti para nabi dan rasul. Sedangkan kita manusia biasa ini kadang salah, kadang menyadari, dan itu selalu harus kita pupuk. Maka keutamaan yang pertama adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bisa bayangkan tiba-tiba seorang pimpinan atau seorang orang terkenal tokoh gitu tiba-tiba kirim surat cinta kepada kita, senangnya luar biasa itu. Iya kan? Ini Allah Subhanahu wa taala yang mencintai kita gitu. Maksudnya kita nggak bangga gitu. Allah yang mencintai. Sudah jelas-jelas kalau kamu suka bertobat akan dicintai oleh Allah. Maka secara gampang kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ya suka-sukalah kita bertobat. Sering-seringlah kita bertobat. Sering-sering bertobat. Kemudian yang kedua keutamaannya adalah didoakan oleh para malaikat. Maka di dalam Al-Quran itu, kalau tidak salah dalam surat Ghafir disebutkan alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu, para malaikat yang menyokong arsy dan makhluk-makhluk sekitarnya, malaikat yang lain. Wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yu'minuna bihi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yastaghfirun, mereka juga memintakan ampun. Bagi siapa? Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Ini salah satu keutamaan orang yang beriman adalah dimintakan ampun oleh para malaikat. Kemudian di ayat selanjutnya adalah lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ya Allah, kata para malaikat, engkau rahmatmu, ilmumu itu meliputi segala sesuatu. Faghfir lah ini, maka ampunilah. Siapa yang diampuni dalam ayat itu? Lilladzina tabu, orang-orang yang bertobat. Masya Allah. Dapat doa malaikat. Kalau kita bertobat didoakan oleh malaikat, faghfir ya Rabb, wahai Allah, ampunilah lilladzina tabu, orang-orang yang bertobat, wattaba'u sabilaka, bertobat dan kemudian berada di jalanmu, waqihim adzabal jahim, dan jagalah mereka dari siksa neraka jahanam. Kita saja didoakan oleh sesama kita aja senang banget, ini apalagi oleh para malaikat mendoakan oleh para malaikat. Dan yang ketiga ini yang terakhir manfaatnya itu adalah di dalam Al-Quran disebutkan wa anistaghfiru summa tubu ilaihi yumattikum mata'an hasanah. Jadi kalau orang suka bertobat, Allah akan kasihkan dia banyak kebaikan. Masya Allah. Ya kita kan ingin banyak kebaikan di dunia ini. Baik itu berupa kesehatan, berupa harta, berupa sahabat yang baik, tetangga yang baik, keturunan yang baik, banyak kebaikan. Jadi orang yang suka bertobat, Allah akan jamin
bahwasanya Allah akan kasih dia banyak sekali kebaikan. Bahasa Al-Qur'annya banyak sekali. Banyak itu seberapa Ustaz? Ya banyak, tidak terhingga. Tidak terbilang. Makanya itu 3 keutamaan kalau kita mau bertaubat. Artinya kalau kita pakai mafhum mukhalafah, orang yang tidak mau bertaubat kebalikan dari itu semuanya. Tidak dicintai Allah, tidak didoakan malaikat, tidak dapat banyak kebaikan. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar ya seperti itu ya Ustaz dan Ustazah Lili. Ya Ustazah Lili dan juga Ustaz Hidayat. Bagaimana nih hukumnya untuk orang yang bertaubat nih Ustazah Lili di bulan Ramadan yang penuh barokah ini? Ya, silakan Ustazah Lili ya. Ya, insya Allah tadi seperti sudah disampaikan. Kita bertaubat bukan hanya kita yang memohonkan ampun kepada Allah, tapi malaikat pun mendukung kita, mendoakan kita. Kalau sudah Allah yang minta kepada Allah, insya Allah tidak akan ada hijab. Doa para malaikat untuk kita, untuk kebaikan kita, untuk diampuni dosa-dosa kita, pasti ya Ustadz ya, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Masalah kemudian nanti di luar bulan Ramadan kita maksiat kembali, insya Allah kita senantiasa jaga. Maka itu dikatakan setiap kali kita melakukan kesalahan, setiap kali kita melakukan dosa, segera kita kembali, segera bertaubat. Paling sedikitnya minimal istighfar, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Amin. Rajin-rajin istighfar. Itu yang harus kita lakukan juga ya, Ustazah Lili dan juga Ustaz Hidayat. Ya, kita jeda dulu ya Ustaz dan juga Ustazah dan pemirsa yang pasti semakin menarik ya diskusi kita. Jangan kemana-mana, kami kembali lagi bersama semuanya setelah yang satu ini. Ramadan, momen yang tepat untuk kita bertaubat. Ya, kita kembali lagi ya bersama Ustaz Hidayat dan juga Ustazah Lili ya. Nah, kalau berbicara mengenai bertaubat, bagaimana nih Ustadz agar kita itu semakin istiqomah ya dalam bertaubat? Ya, silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW adalah makhluk paling mulia. Kekasih Allah paling mulia, bahkan di antara seluruh makhluk. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan seandainya tidak diciptakan Nabi Muhammad, maka alam semesta ini tidak akan diciptakan. Begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sendiri yang begitu luar biasa, makhluk paling mulia, Rasul paling mulia, kekasih Allah, itu setidaknya setiap hari beristighfar kepada Allah 70 kali. Masya Allah. Para ulama mengatakan 70 ini bukan angka 70, tapi artinya banyak. Kalau kita di dalam bahasa Indonesia itu, kita ini pusing 7 keliling. Bukan berarti 7 kan? Sangat pusing maksudnya. Ya kan, sangat pusing. Atau ada kata-kata celaka 13. Bukan berarti celakanya 13, tapi sangat celaka. Begitu juga perkataan sab'ina marrah, yaitu 70 kali, karena di riwayat lain ada 100 kali dan lain sebagainya. Itu menunjukkan kasroh, menunjukkan banyak. Bahwa Nabi SAW dengan posisi yang sangat luar biasa itu, derajat yang luar biasa itu saja istighfarnya itu sangat banyak sekali. Belum lagi kalau kita lihat Ramadan, kalau beliau sholat malam di bulan Ramadan, itu kakinya sampai bengkak. Kita ini dosanya sudah jelas-jelas banyak, belum tentu kekasih Allah, ya kan? Malam kita ngorok gitu. Gak pernah, apalagi sholat sampai bengkak. Sholat saja belum tentu. Gitu. Itu yang harus kita teladani. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, jikalau kalian wahai manusia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin menjaga keistiqomahan kita dalam bertobat, maka kita berkacalah gitu. Kita ingat-ingatlah sebuah hadis bagaimana Rasulullah itu banyak beristighfar. Jangan kita ini sok-sokan yang sudah dosanya pasti banyak. Udah sok suci lagi gitu ya. Tidak ada jaminan masuk surga, ya kan begitu. Jadi kita ini kalau berkaca kepada Rasulullah yang begitu luar biasa saja, tobatnya setiap hari. Itu anggap saja itu angka lah, 70 kali, anggap angka. Betul. Kita pakai istighfar, astagfirullahaladzim. Kadang kita ini kalau sudah habis sholat, ya kan, istighfar, astagfirullahaladzim 33 kali aja sudah nggak kita lakukan gitu. Betul. Udah banyak sekali 33 kali gitu, apalagi 70 dan lain sebagainya. Maka kita perlu jaga, ya, momentum Ramadan ini kita didik jiwa kita didik diri kita ini dalam 1 bulan ini untuk menghadapi 11 bulan setelahnya. Ibarat kita mau perang dengan setan ini 11 bulan setelahnya. Harus ada peluru nih. Harus ada pelurunya di 1 bulan ini kita betul-betul isi.
kita dulu siapkan sehingga kita siap untuk menghadapi 11 bulan setelahnya. Kalau kita gagal di 1 bulan yang mulia ini, begitu banyak bonus dan keluar biasaan, keberkahan dan lain sebagainya, maka 11 bulan yang lain atau setelahnya itu akan berat bagi kita. Oleh karena itu, setidaknya kita menghadirkan dalam diri kita adalah kecintaan kita pada Rasul, ingin meneladani Rasulullah SAW, Rasul yang begitu sering tiap hari bertobat, maka harusnya kita lebih dari itu, karena dosa kita pasti lebih banyak daripada dosa Nabi. Nabi nggak pernah dosa, maksud Nabi itu terjaga dari dosa. Itu aja beristighfar, apalagi kita. Ya, semoga juga pemirsa dengan menyaksikan jelang iftar juga kan banyak juga ya mendapatkan waktu yang tepat juga ya. Jadi terinspirasi dan semangat gitu terus melakukan taubat ya. Nah, kalau untuk Ustazah Lili sendiri, Ustazah Lili bagaimana nih supaya kita semakin istiqomah nih dalam bertaubat? Ya, baik. Di samping kita meneladani kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin yang menjadi rem kita ketika kita ada hasrat untuk maksiat, mungkin yang pertama adalah ingat mati. Ketika kita ingat bahwasanya tidak ada yang menjamin usia kita, tadi dikatakan mungkin umat Rasulullah usianya antara 60-70. Ketika usia kita mungkin sudah 50, hanya 20 tahun lagi. Ketika kita sudah ingat mati, insya Allah apa yang sudah kita perbuat, dosa-dosa yang sudah kita perbuat dan kita mohonkan ampun kepada Allah, jangan sampai terulang lagi. Sebab tidak ada yang menjamin usia kita bisa sampai tua. Ada orang yang mengatakan nanti aja taubatnya kalau udah tua. Nggak ada jaminan. Sebab kematian itu bisa datang kepada anak kecil. Tidak ada jaminan kematian itu ketika kita sakit. Ada orang yang sehat tapi Allah cabut nyawanya. Jadi yang menjadi rem bagi kita adalah ketika kita mau istiqomah untuk bertaubat adalah ingat kepada kematian. Jangan sampai kita, na'udzubillah min zalik, Allah panggil kita, malaikat Israel cabut nyawa kita dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Nah, kita tanamkan kepada diri kita dimanapun kita berada, insya Allah untuk senantiasa ingat kepada Allah, sebab kematian bisa datang kapan saja, di mana saja. Dan ketika kita ingat kepada kematian, ingat mati, insya Allah Allah menjaga kita dan Allah menjaga istiqomah dalam taubat kita, insya Allah. Masya Allah ya, pengen banget nih Ustazah dan Ustadz juga membahas tema yang bagus banget ini ya. Cuman kita juga terbatas oleh waktu ya. Nah, di akhir sesi kita ini silakan Ustadz untuk memberikan pesan kepada narasumber kita juga ya satu ini untuk memberikan pesan kepada pemirsa di jelang iftar. Silakan. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, maka menjelang iftar ini sebagaimana tadi yang saya katakan adalah waktu yang paling tepat kita untuk bertobat, waktu yang paling tepat kita untuk memperbanyak istighfar, karena itu memang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu di dalam kehidupan lagi-lagi yang singkat ini tadi sudah dijelaskan sama Ustazah, kematian tidak melihat umur, kematian tidak melihat tempat, kematian tidak melihat kondisi kita sehat ataupun sakit, maka istighfar atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita lakukan dari detik ke detik, bukan lagi menunggu 1 hari, bukan lagi menunggu 1 minggu, bukan lagi menunggu ketika sudah tua, tidak. Jadi kesempatan wasari'u ila magfiratin min rabbikum, segeralah untuk mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih banyak ya Ustadz Hidayat. Ya, silakan Ustazah Lili. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, taubat adalah kunci daripada umat Islam memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita merasa sebagai manusia tidak pernah lepas daripada dosa, hilaf yang mungkin sengaja ataupun tidak kita sengaja. Di saat dosa kita semakin banyak, di saat kemaksiatan yang kita timbun semakin banyak, maka cara yang tepat adalah kita mohon ampun kepada Allah dengan bertaubat. Dan di bulan Ramadan ini, di jelang iftar ini adalah saat-saat yang paling luar biasa. Apabila kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi perut kita lapar, haus, kita mohon ampun. Insya Allah, bukan hanya Allah mengampuni dosa-dosa kita, tapi malaikat pun memohonkan ampun untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dalam keadaan senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah beralamin. Terima kasih banyak Ustazah Lili dan juga Ustadz Hidayat ya. Mudah-mudahan ini semua menjadi ladang amal ibadah yang berlimpah di bulan yang penuh berkah ini. Amin ya Allah beralamin. Dan pemirsa, semangat kita bertobat mumpung Ramadan bersama kita ya. Dan kita terus bertobat semakin istiqomah kepada Allah, dan semoga Allah banyak berikan ampunan rahmatnya untuk kita semuanya. Dan saya Mugi Zainal beserta semua kru yang bertugas undur diri. Mohon maaf apabila ada kehilafan yang terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.